Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, tadi ada kendala sedikit. Minggu kemarin juga mohon maaf ya, Ibu nggak fokus ketika kelompok 4 presentasi, namun Ibu tetap menyimak ya kelompok 4 dan kemarin kelompok 5 yang bertanya. Nah, sekarang hari ini kelompok 5 yang bertanya, presentasi, kelompok 6 yang bertanya. Namun sebelumnya, seperti biasa, Ibu tanyakan kabar dulu ya, agar Ibu mengetahui nih, mahasiswa bagaimana kabarnya, seperti biasa. Nanti kalau yang Ibu panggil namanya tidak usah hadir, tapi puasa gitu ya. Karena kemarin ada yang dirawat di kelas ini atau kelas mana ya? Tia itu kelas sini atau kelas D1 ya? Di sini ada namanya Tia gak? Gak ada, Bu. Gak ada ya? Dia ya? Tia itu COVID itu, kelas mana ya kemarin tuh? Ibu absen, jadwalnya presentasi, namun ternyata sedang dirawat COVID. Dari itu Ibu absen dulu, sambil Ibu mau tahu nih siapa mahasiswa yang sudah gabung di Zoom meeting. Oke, sebelum nanti Nabila ya yang jadikan CO host ya. Siap-siap ya Nabila dan teman-temannya ini kelompok 5. Ibu absen dulu di sini. Kelas D520. D520. Di sini. Tengku Amelia. Puasa, Tengku Amelia. Puasa, Bu. Ya. Anissa. Puasa, Bu. Fauzi. Puasa, Bu. Bakri. Nah, puasa nih kayaknya jadi Ibu lihat nih. Puasa, Bu. Udah awal paling semangat Faisal Basri. Halda. Puasa, Bu. Ya. Muhammad Farhan. Puasa, Bu. Andrian. Andrian nih belum absen ya. Andrian. Nadila. Nadila, ada Nadila, ini Nadila udah absen tapi belum masuk Zoom ya. Duita. Duita juga ya. Oh, Nadila sudah bicara nih enggak puasa, Bu. Oh. Lalu Duita. Nina. Puasa, Bu. Ya, Elvira. Lagi halangan, Bu. Ya. Elvira, lalu di sini Salsa. Puasa, Bu. Puasa, lalu di sini mana? Salsa Nur Latifah nih masih belum absen. Nur Latifah. Bu, puasa, Bu. Udah absen belum? Oh, ini lagi absen nih, Bu. Ya, ini masih Alfa nih. Daniel Ariston. Enggak puasa, Bu. Oh iya. Jangan aneh, karena bukan agama Islam ya, Daniel, yang laki-laki gak puasa. Iya, nggak apa-apa ya Daniel ya. Ya, Tasya. Puasa, Bu. Ya, Yunita. Yunita, hadir Yunita? Puasa, Bu. Oke, Siti Halimatu. Puasa, Bu. Ya, Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Udah. Belum hadir ya di ruang Zoom ya, Muhammad Naufal. Ya ini Nadila, Bu, maaf mic saya error, nggak apa-apa. Berarti Naufal sudah hadir namun belum masuk ke ruang Zoom ya. Erla nih tumben nih masih Alfa. Erla ada, Erla. Erla belum masuk juga nih Erla. Lalu Ratu Huzaimah. Hadir, Bu. Puasa. Agus Trifonda.
Agus Rifonda ada? Ada? Belum ada ya? Puasa, Bu. Oh iya, ada. Muhammad Aditya Pratama? Ya, Bu. Kirain saya tadi, Bu. Oh ya, berarti yang nggak ada Agus Rifonda ya? Kalau Muhammad Aditya Pratama sudah hadir, terima kasih. Nabila? Sedang halangan, Bu. Oh iya, Khairul Umah? Puasa, Bu. Ya, Vincentius? Enggak puasa, Bu. Oke, ya, berarti ada 2 ya di sini ya. Oktaviani? Oktaviani belum hadir di ruang Zoom ya? Lalu Puasa. Pak sudah hadir ya. Hasheni? Puasa, Bu. Ya, Arsh Asari? Enggak puasa, Bu. Ya, Asharasari Sawaludin. Muhammad Fiki? M. Fiki? Ada M. Fiki? Ini masih alfa nih M. Fiki. Julio Fernando? Julio Fernando belum hadir ya? Asep Gumelar? Asep Gumelar juga masih alfa. Muhammad Iqbal? Puasa, Bu. Nah, ya. Terima kasih. Ahmad Furik? Ada? Ini masih alfa juga ya Ahmad Furik ya? Kemarin juga nih alfa. Fadila Zahra Maulana? Ini masih alfa. Nah, coba Ibu refresh nih. Yang masih alfa. Ternyata masih banyak yang alfa ya. Belum absen. Baru 27 mahasiswa di sini yang masih alfa ketika sudah Ibu refresh. Sudah ada 30 mahasiswa ya. Berarti yang masih alfa di sini Adrian Tanuz Jaya masih alfa. Lalu di sini Asep Gumelar dan Ahmad Rufik Ardian yang masih alfa. Oke. Kelas D5 20. Makasih ya yang sudah absen tepat waktu. Nah, namun nanti sebelum kelompok 5 ya, kelompok 5 presentasi, Ibu mau apa ya? Meminta argumen atau melihat sekilas lah, karena kemarin Ibu sebenarnya mau minggu kemarin Ibu mau ungkapkan atau mau ditayangkan, namun kondisinya tidak memungkinkan karena kebetulan Ibu kemarin sambil jalan ya ke rumah sakit. Itu memang sekarang tuh lagi rawan-rawannya puasa, walaupun persebaran COVID sudah agak menurun, tapi diharapkan para mahasiswa dikurangi ya berkumpulnya gitu. Karena sekarang yang kasus sedang viral nih, terutama terkait perekonomian Indonesia ya. Minggu kemarin itu kan terkait sistem ekonomi Indonesia. Nah, sekarang itu selain para mahasiswa melihat dari jurnal internasional, itu para mahasiswa juga terkait mata kuliah perekonomian Indonesia itu bisa dikaitkan dengan berita-berita yang sedang trending dan viral. Nah, mungkin kita lihat dulu berita yang sedang trending dan viral terkait perekonomian Indonesia dan terkait mahasiswa tentunya. Kita lihat dulu ya. Sini. Kita bergeser ke kawasan Jawa Barat, Saudara. Puluhan mahasiswa di Kabupaten Majalengka Kamis sore menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM. Masa memblokade jalan utama Kabupaten Majalengka hingga arus lalu lintas baik dari arah Cirebon, Majalengka maupun sebaliknya tersendat.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM dan tarif pajak, serta menolak masa jabatan Presiden 3 periode. Selain memblokade jalan, massa juga menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Majalengka. Mereka mendesak DPRD mendukung aksi tolak kenaikan harga BBM. Dari kenaikan harga BBM, kenaikan pajak, bahkan ya yang poin ketiga tadi, bahan-bahan pokok itu menjadi mahal. Dan juga yang kedua, pembayaran kuliah pun sedikit ada peningkatan karena dari pajak perusahaan itu menjadi meningkat. Unjuk rasa mahasiswa juga terjadi di Cirebon. Awalnya aksi saling dorong terjadi antara mahasiswa dengan polisi di depan gedung DPRD Kota Cirebon. Namun kericuhan tak terhindarkan. Mahasiswa menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax dan sejumlah tuntutan lain kepada pemerintah. Mahasiswa juga meminta peserta aksi tidak terpancing provokasi pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam orasinya, mahasiswa menilai kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik. Harga BBM melambung tinggi, harga minyak goreng naik tinggi, bahkan dinyatakan langka. Kondisi itu membuat masyarakat di tingkat bawah menderita. Banyak nelayan yang kesulitan solar dan lainnya. Oke. Nah, terkait ini kenapa Ibu ungkapkan ya di kelas ini, Ibu tidak kepingin mahasiswa IPIJA, salah satu apalagi di kelas yang Ibu ajar ya, terlibat ricuh seperti itu ya. Karena apa ya, Ibu lihat itu bukan sekarang sih yang sedang training, minggu kemarin. Maka dari itu Ibu di kelas setelah ini tuh kemarin ya di kelas D220 Ibu menayangkan suatu video ini. Itu minggu kemarin tuh semua daerah di Jogja, di Solo, di Jawa Barat itu semuanya Majalengka tadi ya, Cirebon, itu memang mahasiswa-mahasiswa itu menyuarakan kasus perekonomian Indonesia yang sedang melemah, terutama di bagian minyak dan bensin, terutama bukan Pertalite atau Pertamina ini ya, tapi Pertamax. Nah, namun disayangkan sebenarnya sih ini Ibu hanya untuk bercerita saja, sharing ya kepada para mahasiswa. Itu kadang yang seperti itu mahasiswa itu penyeludup ya. Contohnya mungkin para mahasiswa bisa lihat kasus yang sedang trending adalah kasus dosen UI yang dikeroyok, mohon maaf ya sampai gitu yang tidak baik gitu ya. Itu sebenarnya itu bukan dari mahasiswa. Tapi karena itu demonya mahasiswa, seolah-olah mahasiswa lah yang disalahkan. Gitu. Karena kenapa? Karena dia memakai alma mater mahasiswa. Tapi ketika sudah ditelusuri, itu ternyata itu bukan mahasiswa. Nah, maka dari itu Ibu sebagai dosen perekonomian Indonesia, Ibu demo itu bagus menurut Ibu. Karena Ibu juga dulu pernah jadi mahasiswa. Ibu kan dulu mahasiswa Akademi Kimia Analis ya. Akademi Kimia Analis itu D3 bukan S1. Itu Ibu biasanya kalau apalagi Ibu dulu ketua perempuan ya, ketua Danri kalau dulu tuh yang namanya di AK himpunan BEM AK itu namanya kalau perempuannya itu Danri, kalau perempuannya laki-lakinya Danru. Nah, biasa kan kalau Akademi Kimia Analis itu seteman sama IPB biasanya itu. Itu kalau ada aksi-aksi kayak gini, Ibu ikutan karena Ibu kan kalau ketua itu harus turun ya. Nah, kebanyakan yang Ibu alami itu, kebanyakan tuh mahasiswa, karena Ibu dulu pernah menjadi mahasiswa. Itu mahasiswa tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, terutama Ibu walaupun Ibu dulu jadi ketua.
karena disuruh ketua BEM, kita turun ke jalan, hanya ikut-ikutan. Ini versi Ibu ya, tapi nanti Ibu minta argumen dari para mahasiswa di sini, kalau versi mahasiswa seperti apa. Kalau yang Ibu alami dulu, kalau Ibu sih jujur cuma ikut-ikutan, lebih ke solidaritas ya. Kalau mahasiswa itu kan umuran 20, 21, 19 itu nggak mikir apa sih manfaatnya bagi saya, tidak. Tapi lebih ke arah solidaritas kalau mahasiswa tuh. Maka dari itu turun ke jalan itu ya solidaritas aja sih. Ya udah yang lain pada ikutan demo, ikutan deh gitu kan kalau mahasiswa itu seperti itu. Namun disayangkan itu ketika Ibu dulu tuh demo itu ada penyeludup itu memang benar ya. Jadi para mahasiswa itu harus hati-hati ketika misalnya menurut Ibu sih demo itu bagus ya, karena kan tanggal 28 Oktober 1945 ya, itu kan Sumpah Pemuda ya, Hari Sumpah Pemuda itu, negara Indonesia itu merdeka itu kan karena para pemuda dan mahasiswa, bukan karena Soekarno atau Muhammad Hatta, karena para pemuda nih. Jadi kalau demo itu sebenarnya menurut Ibu bagus, karena mengingatkan pemerintah agar tidak tidak menaikkan BBM, minyak. Sebenarnya para polisi juga sebenarnya setuju sama mahasiswa. Karena Ibu kebetulan ada adik Ibu ya di Kejaksaan RI dan suami Ibu di Kementerian Pertanian, sebelah Ibu polisi, itu sebenarnya memang mendukung, nggak suka ada kenaikan BBM, kenaikan minyak, ada setuju ini sama mahasiswa demo. Namun salahnya mahasiswa itu terpancing emosi. Kalau kayak Ibu dulu pernah ya, sama juga mahasiswa tuh sedang membara-membaranya ya, semangat-semangatnya. Gampang terpancing emosi. Dikira dia mungkin temannya kali ya, karena satu jas alma maternya gitu ya. Padahal itu mungkin yang Ibu pernah turun ke jalan gitu ya, itu memprovokasi tuh alumni-alumni justru tuh, yang pakai alma mater, yang mungkin biasanya menurut Ibu sih bukan oknum dari luar atau yang lain, itu alumni-alumni yang mungkin yang memperkeruh suasana. Nah biasanya tuh kalau mahasiswa-mahasiswa yang idealis ya, yang benar-benar dia memang menuntut untuk menyuarakan suara, dia biasa kalau udah demo kisruh kayak gitu tuh mundur karena dia nggak mau bentrok sama polisi. Nah itulah jadi pelajaran ya bagi mahasiswa, terutama mahasiswa IPWIJA, jangan sampai kasus yang kebetulan Ibu kan sedang studi S3 di Universitas Pakuan ya, jangan sampai pernah Rektor Universitas Pakuan Pak Prof. Bibin itu ditegur oleh ketika pas demo kisruh pas Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu loh, lagi politik-politiknya itu ya. Mungkin di sini mahasiswa pernah ngalamin di blokade handphone sampai pakai aplikasi VPN, mungkin masih belum kuliah nih, masih SMA. Pernah ngalami nggak pas demo besar-besaran itu pas lagi Pilpres itu? Di sini ada yang pernah inget nggak? Ada inget nggak? Halo. Iya Bu, pernah Bu, ingat. Pernah kan ya? Nah, Ibu juga dulu sempat, kenapa nih HP kok nggak bisa ya? Nah, jadi para mahasiswa ternyata IT Indonesia itu cyber ya. Sekarang tuh hoax itu makin melebar. Jadi mahasiswa, terutama nih mahasiswa nih, jangan gampang terprovokasi oleh media sosial ya, terutama sama oknum-oknum tertentu. Jadi berakibat fatal yang itu tuh 3 orang yang mengkroyok dosen UI. Jadi dosen UI itu sebenarnya dia pendukung Jokowi, namun dia nggak suka kalau Pak Jokowi itu 3 periode, karena kan dalam struktur undang-undang itu kan kalau presiden itu tidak boleh 3 periode, maksimal 2 periode gitu kan ya. Dan dia mengaspirasi itu turun ke jalan demo bersama mahasiswa. Ternyata ada 3-4 mahasiswa 3 atau 4 mahasiswa itu yang mengkroyok, disinyalir itu mahasiswa, ternyata bukan, dia hanya penyeludup seperti itu. Jadi jadi kalau demo itu tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan anarkis ya. Tapi demo itu
esensinya adalah menyuarakan aspirasi. Jadi boleh menyuarakan aspirasi. Kita kan sistem ekonomi Indonesia kita kan adalah sistem ekonomi Pancasila, di mana menjunjung asas kekeluargaan dan demokrasi. Itu diperbolehkan para mahasiswa untuk demo ya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah anarkisme. Seperti itu tuh, bentrok dengan polisi. Padahal lagi puasa-puasa, tadi kan lagi puasa minum gitu kan ya. Jadi kisruh gitu ya. Oke, kita akan tonton sekali lagi. Nanti kalau mati silakan bergabung. Setelah itu nanti Nadila kelompok 5 presentasi ya. Dan Ibu minta pendapat para mahasiswa terkait hal inilah 1 atau 2 mahasiswa. Kita lihat lagi di daerah yang berbeda. Karena kita sebagai mahasiswa harus peduli ya terkait hal-hal demo yang sedang berjalan ini. Ini kan demo ya yang kisruh. Kisruh, coba Ibu juga penasaran tuh yang kisruh. Tapi sebenarnya sih Ibu lebih membahas yang demo ya, karena berkaitan dengan mata kuliah perekonomian Indonesia. Namun kalau yang demo yang tentang anarkisme mengkeroyok dosen UI itu tidak ada kaitannya dengan mata kuliah perekonomian Indonesia. Itu lebih mungkin terkait mata kuliah Pancasila atau hukum gitu ya. Jadi Ibu tidak mensoroti itu, namun Ibu lebih mensoroti tentang demo terkait minyak dan harga BBM karena itu sangat berkaitan dengan mata kuliah perekonomian Indonesia. Kita lihat satu lagi video ya. Sini. Dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Surabaya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Timur Kamis 14 April 2022. Mereka membuat tuntutan antara lain menolak kenaikan harga BBM, minyak goreng, dan batalkan rencana pemindahan ibu kota. Ribuan mahasiswa berasal dari berbagai kampus di Surabaya. Mereka berkumpul di depan Kebun Binatang Surabaya lalu long march ke depan gedung DPRD Jawa Timur. Berbagai poster dan spanduk berisi protes mereka bentangkan. Meski menjadi bagian dari aksi serentak BEM se-Indonesia 11 April lalu, isu yang mereka suarakan tidak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode. Mereka fokus mendesak pemerintah memberangus mafia minyak goreng, menolak kenaikan harga BBM, dan pajak pertambahan nilai 11%. Sementara itu, belasan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Situbondo Kamis siang. Mereka memaksa masuk mencoba membuka kawat berduri di depan gedung. Aksi mahasiswa HMI ini menuntut diturunkannya harga minyak goreng, BBM jenis Pertamax, dan pajak pertambahan nilai atau PPN yang naik menjadi 11%. Unjuk rasa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Surabaya berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur hari ini. Untuk informasi lebih jelas, kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Miftah Farid. Farid, apakah unjuk rasa masih berlangsung dengan kondusif dan ada informasi tuntutannya berbeda, sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh aliansi BEM se-Indonesia ketika berunjuk rasa di Jakarta. Jadi apa tuntutan mereka? Putri, aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur ini sudah berlangsung selama sekitar 1,5 jam atau 90 menit sejak mereka tiba dari Long March di Kebun Binatang Surabaya sampai di depan gedung DPRD Jawa Timur ini. Baru saja sekitar 5 menit yang lalu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Wasimanjuntak, melakukan orasi di depan ribuan mahasiswa yang datang ke kantor tempat mereka bekerja ini. Keduanya dituntut untuk menandatangani surat tuntutan dari mahasiswa yang berisi poin-poin penolakan mereka terhadap kenaikan harga BBM, kemudian juga penindakan terhadap mafia minyak goreng, termasuk juga penindakan korupsi, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tadi sudah ditandatangani oleh Kusnadi dan rencananya malam ini surat itu akan dikirim kepada Presiden Joko Widodo dan juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk ditunjukkan bahwa
sikap yang mereka, terutama anggota DPRD Jawa Timur, sama dengan sikap yang dibawa oleh ribuan mahasiswa yang datang sejak siang tadi sampai sore ini. Saya ajak melihat langsung secara visual, beginilah suasana aksi demonstrasi yang berlangsung. Setidaknya ada 2 mobil komando yang dikerahkan oleh ribuan mahasiswa ini, yang mereka berasal dari hampir semua, saya lihat dari alma mater mereka, kampus di Surabaya, baik negeri maupun swasta, mereka secara bergiliran berorasi, dan tadi sekitar 5 menit yang lalu Kusnadi dan juga Satwa baru saja turun dari salah satu mobil komando untuk melakukan orasi tadi. Dan ketika Anda melihat situasi ini, mahasiswa sudah berjanji tidak akan membuat rusuh atau tidak akan membuat aksi damai mereka menjadi ricuh ketika tuntutan mereka sudah dipenuhi. Dan secara simbolis tadi tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh Kusnadi, meskipun tadi mahasiswa sudah mengultimatum kalau surat tuntutan mereka yang sudah ditandatangani selama 7 hari tidak dikirim kepada Presiden dan juga Ketua DPR RI, maka mereka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Namun tadi sudah ditegaskan Kusnadi malam ini surat tersebut sudah akan dikirim kepada Presiden dan juga Ketua DPR RI. Dan kita masih menunggu bagaimana sikap dari para demonstran sampai sore ini, karena seperti biasanya polisi memberikan waktu kepada mereka sampai pukul 17.00, dan tentu saja seluruh tuntutan sudah mereka suarakan, meskipun ada sedikit perbedaan, Putri, terkait poin-poin yang mereka suarakan sore ini dengan poin yang disuarakan rekan-rekan mereka di sejumlah daerah di Indonesia pada 11 April yang lalu. Semua poin hampir sama, hanya kecuali mereka sudah tidak lagi menggunakan isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dan juga penundaan pemilu, seiring dengan sikap yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang sudah menegaskan bahwa akan menyelenggarakan pemilu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU, sehingga mereka tidak mengusung isu tersebut dan fokus pada urusan ekonomi kerakyatan, karena mereka menganggap kenaikan harga BBM, meskipun itu Pertamax, itu juga mempengaruhi konsumsi masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang berganti dari Pertamax menuju Pertalite, sehingga di sejumlah daerah Jawa Timur mengalami kelangkaan, dan ini menghambat mobilitas masyarakat Jawa Timur. Dan yang kedua, ini mereka juga bicara soal mafia minyak tanah, mafia minyak goreng, karena mereka menganggap bahwa pemerintah gagal praktik mafia dalam minyak goreng ini, sehingga meskipun sudah tidak langka, harga sulit dijangkau oleh masyarakat, karena ini akan berakibat pada banyak sekali bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi dan juga Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini menjadi melonjak naik juga. Mereka meminta semua kebijakan itu ditolak oleh anggota DPR Jawa Timur sebagai pressure atau tekanan dari pemerintah pusat, bahwa suara mereka sama dengan suara legislatif yang ada di daerah-daerah, Putri. Oke, baik. Miftah Farid langsung dari depan gedung DPRD Jawa Timur. Sejauh ini terlihat masih kondusif. Semoga pembubaran yang akan dilakukan sebentar lagi oleh kepolisian juga bisa ditanggapi dengan positif oleh mahasiswa yang berunjuk rasa. Farid, terima kasih. Your work can feel much smoother with Monday. Oke, nah itu salah satu contoh ya dari BEM Surabaya yang bisa ditiru ketika unjuk rasa ya, terutama terkait perekonomian Indonesia yang ekonomi yang semakin sulit, karena dari video yang Ibu tampilkan 2 itu, yang pertama itu kisruh ya dengan polisi, yang satu itu dengan perjanjian. Seharusnya memang seperti itu, agar esensinya maknanya tuh dapat ya. Jadi tujuan para mahasiswa untuk menyuarakan tentang ekonomi, tadi kan disampaikan ekonomi kerakyatan ya, terkait minyak, lalu harga BBM, itu tersampaikan bukan dengan anarkisme yang di video pertama. Itu kan jadinya malah tidak menyampaikan aspirasi ya, malah menjadi kisruh, dan ujung-ujungnya nanti mahasiswa ya ditangkap-tangkapin, kan itu malah tidak baik. Oke, karena ini nanti akan mati ya, Ibu masih pakai yang basic. Nanti silakan gabung lagi. Ibu mungkin minta minta pendapat dari mahasiswa terkait ini ya, tidak perwakilan saja, siapa yang ingin berpendapat terkait fenomena atau yang terjadi trending ya terkait demo mahasiswa dan yang terkait dikaitkan dengan mata kuliah kita yaitu perekonomian Indonesia saat ini. Oke, Ibu add meeting, nanti gabung lagi di link yang sama ya.
Silakan.